Sekarang kita mau bikin jurnal khusus yaitu purchase journal. Nah, di sini ada date, description, referensi, purchase, fat in, frag in, dan account payable. Pada kolom ini kita isikan dengan tahun periode yang berlangsung, dan di kanannya itu dikosongkan aja. Di bawahnya itu ada bulan untuk periode, dan di sampingnya itu ada untuk tanggal. Sekarang mari kita lihat pada dokumen 5 pada tanggal 3 April 2024. Berupa baju gamis biasa sebanyak 30 pieces dengan harga satuan 110.000. Ini pembelian secara kredit ya teman-teman. Pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal 3. Deskripsinya kita isi dengan nama toko di mana kita membeli yaitu Butik Lolita. Untuk jumlah pembelian itu kita salin aja pada dokumen kita yang telah kita buat sendiri ya teman-teman. Untuk fat in itu 11% kita kalikan dengan jumlah pembelian. Frag in itu beban angkut. Untuk total utang kalian bisa salin aja dari bukti dokumen kalian atau ditambahkan purchase fat in dengan frag in juga bisa. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua, yaitu pada toko Melia tanggal 5 April berupa baju kurung borkat sebanyak 150 pieces dengan harga satuan 150.000. Kita entrykan ke dalam jurnal khusus kita, jurnal pembelian secara kredit. Langkah-langkahnya juga sama ya teman-teman. Untuk berikutnya saya skip aja. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya per kolom aja. Nah, sekarang kita mau mengisi rekapitulasi. Ada nomor account, debit, nomor account, kredit, ada amount. Untuk mengisi rekapitulasi itu kita urutkan dari aset lancar sampai ke beban. Jadi kita urutkan nomor account-nya ya teman-teman. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya harus sama atau balance. Sekarang kita lanjut ke jurnal penjualan yaitu sales journal untuk mencatat penjualan secara kredit saja. Kita bisa ambil contoh pada bukti dokumen nomor 6 pada tanggal 4 April berupa baju gamis biasa sebanyak 35 pieces dengan harga satuan 140.000. Untuk mengisinya cukup sama dengan purchase journal, hanya akunnya aja yang berbeda, tetapi caranya sama, di copy-copy aja atau disalin aja dari bukti dokumen yang telah kita bikin. Untuk contoh yang kedua, kita bisa lihat pada bukti dokumen nomor 9 pada tanggal 6 April berupa baju kurung borkat sebanyak 100 pieces dengan harga satuan 185.000. Cara mengisinya sama ya. Untuk seterusnya saya skip aja. Dan kita jumlahkan satu persatu kolom. Dan mengisi rekapitulasi juga cukup sama dengan yang purchase journal. Kita urutkan dari aset sampai ke beban. Setelah itu kita jumlahkan dan harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Nah, kita lanjut ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Bisa kita ambil contoh dari bukti dokumen nomor 1 yaitu toko Naya, penjualan secara tunai berupa baju basi bas sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 125.000 pada tanggal 1 April. Deskripsinya juga sama yaitu nama toko. Untuk pengisiannya juga cukup sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Sekarang kita ambil contoh yang ada diskon yaitu penerimaan pelunasan piutang dari toko Zahra dengan nomor bukti FJ001.
Untuk cara pengisian itu cukup sama, kita tinggal salin aja dari bukti-bukti yang telah kita buat. Untuk nominal pada akun kas bisa disalin aja atau dikurangi antara akun receivable dengan sales discount. Di sini saya skip aja dan kita jumlahkan satu persatu per kolom. Untuk rekapitulasi cukup sama, kita urutkan nomor akun dari aset lancar sampai ke beban dan kita jumlahkan setelahnya. Hasilnya harus sama ya teman-teman. Kalau nggak sama berarti ada yang salah entry. Nah, lanjut ke kas payment journal, yaitu jurnal pengeluaran kas ada purchase, account payable, VIN, break-in, miscellaneous atau serba-serbi, kas, dan purchase discount. Kita ambil contoh. Pada dokumen 3 tanggal 2, pembelian secara tunai berupa baju basiba sebanyak 200 pieces dengan harga satuan 100.000 dan beban angkut 80.000. Cara pengisiannya cukup sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Di sini saya skip aja dan kita lanjut pada tanggal 29 April, yaitu pada dokumen 35, tanggal 29, pembayaran iklan 6 kali penayangan sebesar 600.000. Kita bikin pada kolom miscellaneous, account name-nya advertising expense, amount-nya 600.000, kita salin, dan cash juga 600.000, begitu seterusnya. Kita jumlahkan semuanya per kolom atau per account, tetapi untuk kolom miscellaneous kita tidak jumlahkan, kita kosongkan aja. Untuk mengisi rekapitulasi juga sama seperti sebelumnya, kita urutkan nomor account dari aset lancar sampai ke beban, tetapi untuk beban miscellaneous kita bikin satu per satu ya, tidak kita jumlahkan semuanya. Dan setelah itu kita jumlahkan dan harus sama. Lanjut kepada jurnal umum, yaitu jurnal yang mencatat untuk retur penjualan dan retur pembelian saja. Kita ambil contoh pada dokumen 2 tanggal 2, yaitu retur penjualan baju basiba sebanyak 5 dengan harga satuan 125.000. Deskripsinya kita isi dengan nama akun. Untuk nominal, kita salin aja dari dokumen yang telah kita bikin. Di sini saya skip aja. Dan kita jumlahkan semuanya. Pada jurnal umum ini, kita tidak memiliki yang namanya rekapitulasi. Kita lanjut memposting ke buku besar pembantu piutang dan utang. Pertama kita bikin buku besar pembantu piutang. Kita lihat toko pertama yaitu toko Zahra. Kita bikin debitur name, toko Zahra. Kodenya kita bikin terserah aja. Di sini saya bikin ZHR. Nah, kebetulan Zahra ini punya saldo awal piutang. Kita salin deskripsinya tuh balance. Pada kolom referensi kita isi dengan nomor bukti. Misalnya FJ001. Untuk nominalnya kita salin dari sales journal. Kita pakai rumus sederhana yaitu debit dikurangkan dengan kredit. Setelah itu pada kolom referensi sales journal kita isi dengan checklist atau centang, tanda kita sudah memposting. Kita lanjut ke contohnya kedua, tanggal 6, yaitu retur penjualan kredit. Kita ambil dari general journal. Deskripsinya posting. Caranya sama seperti yang tadi. Setelah itu pada jurnal umum kita kasih centang, bukan nomor akun ya. Itu tanda kita sudah posting ke buku besar pembantu. Seterusnya juga sama ya seperti tanggal 4 tadi.
Di sini saya skip aja. Lanjut kita mengisi list of account receivable atau daftar akun piutang. Kode kita isi dengan ZHR, debitur name, toko Zahra, dan amount-nya total akhir yang telah kita jumlahkan. Kita skip dan kita bikin jumlah keseluruhannya itu berapa. Untuk buku besar pembantu utang itu juga sama, tetapi hanya rumus sederhana yang berbeda. Saldo dikurangkan dengan debit ditambahkan dengan kredit. Sekarang kita mau bikin persediaan akhir. Kita lihat pada persediaan awal ada baju basiba. Kita bikin baju basiba. Pembelian. Kita bikin persediaan awal pada tanggal 1 April tahun 2024. Persediaan awal sebanyak 145. Kita kali dengan 100.000, totalnya 14.500.000. Pembelian kita lihat pada dokumen yang telah kita bikin, baik pembelian secara tunai ataupun kredit. Pada tanggal 2 April tahun 2024 sebanyak 200 pieces dikalikan dengan 100.000. Kita skip dan total barang kita jumlahkan. Total harga ini kita boleh jumlahkan atau tidak, opsional aja. Selanjutnya penjualan pada tanggal 1 April sebanyak 50, kita kalikan dengan 125.000. Kita skip dan total penjualan barang kita jumlahkan. Sekarang kita bikin pembelian dikurangkan dengan penjualan, dapat persediaan akhir. Nah, setelah itu kita menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Pertama, pada tanggal 28 kita ambil barang yang belum terjual. Pada metode FIFO, jumlahnya itu harus 175 seperti persediaan akhir kita. Nah, di sini kita kalikan total dari perkalian tadi, itulah nilai akhir persediaan akhir. Oke, sampai situ mungkin segitu aja. Untuk selanjutnya juga sama, di sini saya skip aja dan caranya itu juga sama persis.